Ngobrol Jakarta Smart. Ngobrol Jakarta Smart. Oke, Bang Bahar. Iya. Kita keren juga, Bang. Kita mau kulitin siapa nih kali ini? Ya, boleh lah, siapa kira-kira ini? Biasanya Kang Bahar Bang Bahar nih yang banyak nih. Banyak info biasanya dari situ nih. Kalau gue biasanya mancing. Jadi mungkin ini ya, kalau saat ini mungkin kita harus berbicara terkait pendidikan ya. Karena posisinya kan kita melihat kayaknya seolah-olah pendidikan ini jadi barang yang, mohon maaf, dikit-dikit ya kalau ente nggak bayar nggak dapet dong, Nggak dapet. kualitas yang bagus kan begitu. Padahal kan pendidikan nggak begitu. Harusnya kan enggak. Harusnya Tidak pandang bulu. betul. Siapapun, karena sesuai undang-undang. Gimana? Sesuai undang-undang kan artinya semua orang punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. di negara Betul ini. sekali. Itu kan sesuai undang-undang. Harusnya begitu ya. Tapi prakteknya kita harus bahas lebih dalam. Praktek ini harus dibahas lebih dalam. Cocok, sepakat. Terutama bicara tentang DKI. Iya, iya. Kita tidak bicara DKJ ya, Betul, DKI. betul. DKI. Kita balikin dulu ke awal. Oke, sepakat. Back to basic DKI. Nah, DKI Mas Pram selalu mengkampanyekan Iya, kemarin Jakarta bekerja. Jakarta belajar. Jakarta belajar, sorry. Jakarta belajar. Jakarta. Jangan kerja dulu ntar. Iya. Kerja belakangan. Pendidikan baik, otomatis kerja oke. Biasa kan. Kalau lapangan pekerjaannya ada. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya Oke, bicara kerja nih. Tapi sekarang bicara pendidikan nih, ya kan? Kalau Bang Bahar kan banyak info-info nih terkait di Jakarta. Gue sih berpikir ini belum maksimal loh sebenarnya. Bicara tentang KJP yang tadinya ada KJP plus, sekarang ada jadi namanya KJP apa yang dia cuma penambahannya bisa naik, bisa masuk tempat wisata atau armada gratis misalnya ya kan, akomodasi gratis, transportasi umumnya gratis. Kalau menurut lu Jakarta perlu nggak sih itu menurut kita Untuk yang ya tentang program Mas Pram ini perlu nggak sih sebenarnya? oke. Jadi sebenarnya karena kita berbicara pendidikan, hal-hal yang sifatnya sekunder, kebutuhan yang tambahan itu nantilah. Variabel ya. Iya. Kita lihat dulu kapasitas kawan-kawan yang di pendidikan ini, bagaimana sih sebenarnya terkait guru kita, para guru-guru kita, fasilitas pendidikan kita dan seterusnya. Sekarang begini, mohon maaf Bang Nandes, banyak loh anak-anak sekarang dapat beasiswa nih, nggak hanya KJP dan seterusnya, sampai KIP dan sebagainya. Mereka dapat uangnya, harusnya kuliah dengan benar, sekolah dengan benar. Faktanya diambil uangnya, kuliahnya, sekolahnya seenak jidatnya. Anak IPK kuliah tenang ya. Iya. Yang penting handphone baru. Yang penting handphone baru. Laptop bagus gitu. Iya. Nah, tapi sebenarnya sisi lainnya tidak bisa kita salahkan juga. Kalau kita ngomong dalam konteks yang lain, kesadaran perdagangan kesadaran naif tuh. Jadi orang melakukan sesuatu hal itu karena pengen adanya reward. Yes. Dan juga takut karena adanya punishment. Nah, boleh jadi orang kuliah, orang sekolah karena hanya sebatas ya udahlah yang penting berangkat mendapat biaya, Menggugurkan kewajiban Betul aja sekali. gitu ya. Padahal kalau ngomong titik yang paling atasnya kan harusnya dia pakai kesadaran kritis dong. Yes. Dia sekolah, termasuk pemerintah ngasih beasiswa kan dalam rangka udahlah kamu belajar yang serius, ditunjang dengan ini itu, tapi balik lagi kamu harus concern nih dengan apa ya, pendidikan yang harus ditempuh begitu. Akhirnya menurut saya Bang Nandes itu ya penting nggak penting, Iya. tergantung kondisi. Kondisi itu Ya, betul. Tapi yang paling fundamental nampaknya anak-anak didik ini ya, termasuk para mahasiswa sekalian, itu juga harus ditaruh di rel yang ya pada relnya lah ya. Sehingga pendidikan itu bukan persoalan gratis tidaknya, tapi kapasitasnya, kualitasnya ini yang harus kita Bukan perhatikan. kuantitas ya. Betul. Ya, tapi kualitas ya. Betul. Nah, fenomena yang sering terjadi di Jakarta nih saat ini nih, kalau gue ngamatin kan, ada semacam ancaman-ancaman doang dari pihak pemerintah. Ya, kan misalnya, lu nggak gue kasih KJP, kalau lu terlibat tawuran. Banyak kan? Dengar kan? Banyak sekali. Banyak kan? Kan banyak itu banner-bannernya di mana kan? Kalau lu kena ketangkep tawuran, Iya. maka lu nggak dapat KJP. Betul. Gitu kan? Artinya gue pikir ini kan efek jerah aja. Iya. Bicara tentang efek jerah. Padahal pendidikan tidak bisa disangkut pautkan dengan efek Betul, jerah. sepakat. Itu kan harusnya begitu. Padahal yang lebih fundamentalnya adalah kita basicnya dulu gitu kan. Basicnya kenapa sih ini anak tawuran? Gitu kan. Ini kan berlanjut ini mata rantai yang nggak boleh putus sebenarnya kan. Bicara pembinaannya harus sesuai gitu kan. Bukan bicara lu kalau tawuran maka lu nggak dapat duit gitu kan. Ini yang takut bukan anaknya,
Tapi siapa orang tuanya. Orang tuanya yang takut. Ini yang kacau nih. Iya, Ya, orang tuanya yang takut. banyak tuh yang gue sering nemuin di lapangan ya, orang tuanya aduh ntar kalau nggak dapet KJP wah, gue nggak bisa beli ini. Aduh ini yang jadi akhirnya ini menciptakan masyarakat yang manja. Betul. Kalau gue melihatnya gitu, akhirnya masyarakat Jakarta lebih manja. Padahal kalau kita bandingkan sama daerah-daerah lain ya, provinsi lain lah terutama, Jakarta ini paling makmur. Kalau bicara pendidikan, untuk bicara bantuan ya, untuk bicara bantuan, kita nggak berbicara siapa gubernurnya, tapi memang berkelanjutan ini kan, apalagi sekarang katanya Mas Pram mau dilanjutkan program yang tadinya dari Mas Anies baik akan dilanjutkan, berarti kan akan ada tambahan variabel-variabel baru yang akhirnya menggunung nih. Gitu. Tapi kalau bicaranya tetap konsepnya adalah cuma efek-efek jerah, ini konsepnya nggak bagus ke depannya, gitu. Kalau aku melihatnya gitu ya, fenomena saat ini tawuran makin marah, ya kan. Bahkan ya ada selentingan ya kan, diduga, ini dugaan ya, dugaan, nggak bisa ini ya, nggak bisa nuntut gue nih karena bicaranya dugaan. Dari dugaannya itu dimobilisasi malah. Betul. Ya kan, ada yang memobilisasi, memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini, oknum ya. Nah, entah oknum atau lembaga kita nggak tahu ya kan, tapi ada dugaan ke arah situ. Nah ini kan, maka akhirnya dapat lagi program katanya. Programnya gimana kalau terjadi tawuran? Maka CCTV, pemantauan ketat, ya kan? Yang belum jalan. Ya? Yang belum jalan sampai saat ini. Tawurannya lagi masif. CCTV-nya pemantauannya belum masif, ya kan? Nah, ini efisiensi, Pak. Efisiensi. Ini yang pengaruhnya apa sih? Kalau bicara nasional sama tingkat provinsi, efisiensi apa sebenarnya pengaruhnya? Sebenarnya kan APBD-nya jelas. Iya, kita pakai APBD aja udah clear dong. Kita bicaranya tentang APBD. APBD-nya tidak dikurangi. Maka nggak ada bicara tentang efisiensi. Betul. Gitu. Tidak ada kaitannya sama. Nah, kalau mengacu tentang pendidikan tadi, ya kan? Apa sih sebenarnya? Gue masih belum ketemu nih formatnya. Kita mau bikinnya kayak gimana sih Jakarta gitu kan? Kalau mengacu ada provinsi lain nih, ya kan, anak-anak nakal dibina. Apa jangan-jangan mau dibawa ke salah satu tempat itu kalau yang nakal-nakal? Nah, takutnya gitu, kayak provinsi lain, ya kan, dibina sama satu aparatur negara gitu lah, yang harusnya mungkin mengajarkan perang dan segala macam, tingkat sistem keamanan Indonesia, tapi dia ngajarin anak sekolah. Namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Betul. Nah, dapat info lagi bukan hanya muridnya, tapi gurunya juga akan dibawa, gitu kan? Berarti dari tingkat pemerintah daerah sampai ke siswa ini dapat pendidikan juga. Pemerintah kan juga ada retreat. Iya, awal udah jadi militer, ya kan? Ya semi militer. Jangan-jangan militeristik ini. Nah, ketakutan kita arahnya ke sana ya. Arahnya ini mau dibawa militeristik atau semi militer, betul. Kan? Atau kamera zaman dulu. Jadi kan gini Bang Andes. Ya. Sorry. Menurut Bang Nandes nih, sekarang ini saya sepakat, beasiswa sudah sangat banyak di Jakarta, udah paling lah dibandingkan wilayah-wilayah lain begitu. Tapi sekarang ini kan banyak tuh anak-anak juga yang termasuk kalau dia kena tawuran, KJP dicabut dan sebagainya, dan itu masih terjadi. Ya. Pertanyaan saya begini, Bang Nandes, menurut Bang Nandes gimana? Ketika kondisi sekolah formal kita sudah seperti itu, mohon maaf kalau bagi saya sudah enggak terlalu relevan lah. Terus ada ini beberapa orang yang sudah mulai menaikkan solusi alternatif dengan sekolah paket A dan sebagainya begitu. Termasuk pemerintah pusat juga ada namanya nanti sekolah rakyat. Nah, maksud saya, menurut Bang Nandes gimana ya dengan fenomena yang sekarang sekolah formal sudah semakin nggak jelas ke sana, terus ada solusi alternatif sekolah-sekolah paket-paket ini. Solusi nggak sih Bang soal pendidikan kita ini? Iya, makin semrawut nantinya, gitu kan. Artinya pendidikan formal yang pemerintah ini malah nanti bisa nggak laku. Pertama, ya kan. Akhirnya kembali lagi nanti diberatkan. Yang mampu aja yang bisa, gitu kan. Bicara yang nggak mampu, tetap akhirnya nggak bisa sekolah. Tapi kalau kita mengacu pada luar negeri ya, kita coba bicara ke agak-agak jauh terbang dikit ya. Kalau mereka kan sebenarnya sistemnya adalah spesialisasi dulu nih. Maka ke depan ketika anak ini sudah selesai, maka spesialisasinya jelas. Pak lu di sini nih, gitu kan? Maka lu akan ngerjain ini. Tapi kan kalau sekarang kita dibantai sama semua pendidikan harus tahu. Lu matematika harus ini, semua fisika dijejelin semua, ya kan? Padahal akhirnya nggak ada yang masuk. Konsepnya akhirnya menggugurkan kewajiban aja. Gua ulangan, gua nyontek, gua dapat nilai bagus. Selesai. Begitu juga ujian, bicara diduga juga dan banyak juga bocoran-bocoran ke kita bahwa sekolah ikut membantu, ya kan, dalam konteks ujian membantu untuk bisa
supaya sekolahnya tetap baik. Betul. Ini nggak cuma SD, SMP, SMA nih. Iya. Kampus-kampus Semuanya kampus. begitu. Iya. Bikin gelar dokter. Nah, Biar kayak kampusnya semakin sebelah. Enggak lah, kayak sebelah kan. Lu mau kampus ini paling banyak ngeluarin gelar doktor, paling banyak ngeluarin profesor. Padahal kita nggak tahu jurnalnya bagus apa enggak. Ya kan? Iya, iya, Jangan iya. copy paste juga atau beli gitu. udah ramai dong kemarin. Iya, Kita iya. denger lah di podcast sebelah gitu kan. Banyak juga yang bahas itu. Nah, gue nggak mau juga akhirnya pendidikan di Jakarta nantinya ujung-ujung ke situ arahnya. Iya. Dan kalau kita melihat fenomena kerjaan dengan pendidikan, ini nggak sinergi nih. Betul. Harusnya sejalan itu. Ya harusnya jalan. Bicara lu kuliah, lu di bidang ini, itu kan spesialisasi dia nih, gitu. Tapi lu kerjanya beda, Iya. gitu kan. Bahkan ada juga nih. Sekarang ini banyak yang nanya sama kita, dia S1. Sementara Mas Pram bikin program PPSU, PPSU. ya kan kebersihan tuh. Cuma ijazah SD bisa. Tapi yang S1 aja mau lu. Iya. Ada ketimpangan. Iya kan aneh gitu. Artinya ketika lu sudah di perguruan tinggi, lu dapat ilmu spesialisasi yang oke, tapi lapangan kerjanya nggak ada untuk itu. Atau lu juga, gue nggak ngerti juga nanti Iya. gimana nih. Atau mungkin ini, Bang Nandes, kita kayaknya harus lebih banyak memperbanyak sekolah-sekolah kayak SMK. Nah, Yang pada akhirnya kan kejuruan ya. Iya. Jakarta kan kota global sekarang. Yes. Iya kan? Kota global yang artinya SMK ini kan punya kapasitas, punya fokus keilmuan di mana, kemudian di satu perusahaan sudah pasti menerima kapasitas tersebut kan gitu. Artinya begini, mungkin nggak sih Jakarta pada akhirnya dengan kota global ini segala proses pendidikan ini saling terintegrasi dengan pembidangan yang lain. Oke. Tidak hanya soal bidang pendidikan saja. Dari akhirnya kebutuhan katakanlah teknologi yang semakin berkembang seperti apa, maka diciptakan juga penjuruan yang seperti ini. Ya. Ya. Walaupun sudah ada tadinya tuh, misalnya DLK. Nah, ya. Itu kan ada. Tapi tidak maksimal loh. Tapi nggak maksimal dong. Iya, betul. Dan nggak ada sinergisitas dengan lapangan kerjanya. Betul, iya. Gitu kan? Lu udah latihan kerja, tapi mau kerja di mana? Betul. Ini jadi masalah kan. Itu kembali lagi tuh. Banyak latihannya, nggak ada pekerjaan. Nggak ada kerjaan, gue latihan doang, Iya, iya. ya kan? Kalau bicara gue olahragawan, buat main basket, gue latihan Iya. doang, tapi gue nggak tanding. Buat apa juga gitu kan? Oke. Berarti pendidikan ini secara fasilitas oke, tapi outputnya, Ya itu dia. Artinya kan ada ketimpangan di sini. Maka akhirnya semua orang punya asumsi atau punya target, ya udah menggugurkan kewajiban. Yang penting lu selesai S1 sudah. Ngobrol Jakarta Smart.